Dalam sejarah Islam Jawa, ada satu tempat yang selalu kalah. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia sesat, tetapi karena ia berdiri di posisi yang paling berbahaya. Terlalu dalam untuk diatur, terlalu lurus untuk ditundukkan. Tempat itu bernama Pengging. Dan setiap kali kekuasaan berganti, Pengging selalu berakhir dengan cara yang sama. Dihancurkan, lalu dilupakan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di Pengging. Sejarah sudah menuliskannya secara singkat. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, mengapa polanya selalu berulang? Mengapa setiap kekuatan besar di Jawa selalu merasa perlu menyingkirkan Pengging? Jawabannya tidak sesederhana benar dan salah. Sejarah tidak menghancurkan tempat yang tidak berbahaya. Ia hanya menghapus yang tidak patuh. Pengging tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah memproklamasikan kekuasaan, tetapi ia diperlakukan seperti musuh. Pertanyaannya sederhana, musuh bagi siapa? Selama ini Pengging disebut sebagai desa kecil, pinggiran, tidak menentukan. Jika itu benar, satu hal menjadi aneh. Mengapa namanya muncul setiap kali Jawa berbicara tentang peralihan besar? Sejarah jarang mengulang kesalahan, tapi Pengging terus muncul, lalu lenyap dengan cara yang sama. Pengging bukan masalah wilayah, ia masalah arah. Ia berdiri di antara dua arus besar, Islam yang ingin menjadi tatanan negara, dan Jawa yang masih berbicara melalui batin. Posisi seperti ini selalu berbahaya, bukan karena salah, tapi karena tidak bisa dikendalikan. Kekuasaan membentuk perilaku, Pengging membentuk kesadaran, dan kesadaran adalah wilayah yang tidak bisa diikat oleh hukum, tidak bisa diawasi oleh aparat, dan tidak bisa dipaksa setia. Inilah sebabnya Pengging tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh. Pengging tidak ditaklukkan, ia dihentikan. Bukan karena memberontak, tetapi karena terlalu merdeka dalam cara memahami iman. Namun ada satu hal yang membuat Pengging jauh lebih berbahaya daripada sekedar pusat ajaran. Ia membawa ingatan lama, ingatan yang tidak dimulai dari Demak, dan tidak bisa diakhiri oleh Demak. Selama ingatan itu hidup, Pengging tidak pernah benar-benar selesai. Dan ingatan itulah yang mengalir melalui darah, guru, dan laku. Pengging bukan wilayah yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari darah lama yang tidak pernah benar-benar mati. Dan darah seperti ini selalu membuat kekuasaan baru merasa tidak aman. Pengging adalah daerah nyata di sekitar Boyolali, di jantung pedalaman Jawa. Wilayah yang sejak lama menjadi tempat berdiamnya sisa-sisa ingatan Majapahit yang tidak ikut hanyut ke pesisir. Tokoh utama Pengging dikenal dengan nama Ki Kebo Kenongo. Dalam banyak kisah Jawa, ia disebut sebagai keturunan Majapahit. Bukan sekadar keturunan biologis, tetapi pewaris cara berpikir, cara memimpin, dan cara memandang kekuasaan. Karena posisinya sebagai pemimpin spiritual dan sosial, Ki Kebo Kenongo kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Bukan gelar resmi negara, tetapi pengakuan dari masyarakat. Dan dalam tradisi Jawa, pengakuan semacam ini seringkali lebih kuat daripada legitimasi politik. Ki Kebo Kenongo dikenal sebagai murid sekaligus sahabat Syekh Siti Jenar. Ajaran yang dibawa Syekh Siti Jenar menekankan pengalaman batin, kesadaran personal, dan penyatuan makna hidup. Namun, bagi Demak, ajaran ini dianggap berbahaya, bukan hanya karena isi ajarannya, tetapi karena ia tumbuh di luar kendali negara. Dan kini, ajaran itu berakar pada satu wilayah yang dipimpin keturunan Majapahit. Sejak saat itu, Pengging tidak lagi dipandang sebagai komunitas. Ia dipandang sebagai bayangan masa lalu yang bisa mengganggu masa depan. Pengging berdiri di sekitar Boyolali, tetapi pengaruhnya jauh melampaui batas tanahnya. Ia membawa darah lama, membawa ajaran batin, dan membawa tokoh yang tidak bisa dikendalikan dengan satu tafsir.
Setiap negara yang baru lahir selalu punya satu ketakutan yang sama: kehilangan kendali sebelum sempat berkuasa penuh. Dan di mata Demak, Pengging adalah bentuk ketakutan itu yang paling nyata. Demak tidak berdiri sebagai kelanjutan Majapahit. Ia berdiri sebagai pemutusan. Pemutusan cara berkuasa, cara beragama, dan cara membaca dunia. Karena itu, Demak membutuhkan satu suara, satu arah, satu legitimasi. Pengging tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah mendeklarasikan perlawanan. Justru itu masalahnya, karena Pengging hidup tanpa meminta izin. Ajaran batin yang berkembang di Pengging tidak membutuhkan mimbar negara. Ia tidak bergantung pada hukum tertulis, tidak tunduk pada struktur. Ia mengalir dari guru ke murid, dari laku ke laku. Dan sesuatu yang tidak bisa diatur selalu lebih menakutkan daripada sesuatu yang terang-terangan melawan. Demak tidak melihat Pengging sebagai masalah hari ini. Demak melihatnya sebagai masalah masa depan. Jika dibiarkan, Pengging bisa menjadi rujukan lain, tafsir lain, pusat lain. Dan ada satu hal yang membuat situasi ini semakin berbahaya. Pengging dipimpin oleh keturunan Majapahit. Bagi Demak, ini bukan sekedar soal ajaran. Ini soal legitimasi. Satu negara tidak bisa berdiri di atas dua ingatan yang saling bertentangan. Ingatan Majapahit dan arah baru Demak tidak mungkin berjalan sejajar. Salah satunya harus disingkirkan. Tidak ada catatan bahwa Demak membenci Pengging. Yang ada adalah perhitungan dingin. Negara tidak bergerak dengan perasaan. Negara bergerak dengan kalkulasi. Tidak semua keputusan negara diumumkan dengan genderang. Sebagian keputusan cukup dipahami oleh segelintir orang. Dan sejak saat itu, nasib Pengging sebenarnya sudah ditentukan. Bukan karena Pengging memberontak, bukan karena Pengging menyerang, tetapi karena Pengging tidak bisa dikendalikan. Di permukaan, segalanya masih tampak tenang. Namun dalam logika kekuasaan, ketenangan semacam ini justru pertanda bahwa sesuatu akan segera diputus. Dan ketika keputusan itu dijalankan, sejarah tidak mencatatnya sebagai pembungkaman. Sejarah mencatatnya sebagai takdir. Yang terjadi setelahnya bukan lagi wacana, bukan lagi perbedaan tafsir, tetapi peristiwa yang membuat Pengging benar-benar kehilangan masa depannya. Tidak semua tragedi datang dengan teriakan. Sebagian datang justru ketika segalanya terasa aman. Dan Pengging runtuh bukan saat ia melawan, tetapi saat ia percaya bahwa sunyi masih cukup. Tidak ada pengumuman perang, tidak ada titah terbuka. Yang ada hanyalah perubahan kecil yang tidak segera disadari. Orang-orang asing mulai melintas, percakapan mulai terpotong, jalur-jalur lama mulai diawasi. Kekuasaan tidak selalu bergerak dengan pasukan besar. Kadang ia cukup menggerakkan segelintir orang dengan mandat yang tidak tertulis. Karena yang dibidik bukan keramaian, tetapi pusatnya. Ki Kebo Kenongo tidak mengangkat perlawanan. Ia tetap berdiri sebagai pemimpin laku, bukan pemimpin perang. Dan di saat itulah, sikap itu berubah dari kebijaksanaan menjadi kelemahan di mata negara. Apa yang terjadi setelahnya tidak pernah dicatat sebagai tragedi. Ia dicatat sebagai penertiban, sebagai upaya menegakkan arah, sebagai langkah menjaga stabilitas. Dengan runtuhnya Pengging, yang diputus bukan hanya satu komunitas. Yang diputus adalah aliran ajaran, jalur ingatan, dan kemungkinan lain dalam membaca Islam Jawa. Dan sejarah selalu ditulis oleh yang bertahan. Kisah Pengging jarang diceritakan secara lengkap karena ia tidak cocok dengan narasi kemenangan. Ia terlalu sunyi untuk dijadikan heroisme dan terlalu kelam untuk diperingati. Pengging tidak kalah karena lemah. Pengging runtuh karena ia tidak bisa hidup berdampingan dengan logika negara. Setelah hari itu,
Pengging tetap ada sebagai nama tempat, tetapi ia tidak lagi hidup sebagai pusat. Yang tersisa hanyalah serpihan ingatan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Tidak semua ajaran dibungkam karena salah. Sebagian dibungkam karena tidak bisa dikendalikan. Dan dalam sejarah Jawa Islam, satu nama selalu muncul setiap kali batas itu dilewati. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar tidak pernah hadir sebagai tokoh biasa. Ia hadir sebagai persoalan. Bagi sebagian orang, ia adalah guru batin. Bagi kekuasaan, ia adalah masalah yang tidak boleh dibiarkan tumbuh. Ajaran yang dikaitkan dengan Syekh Siti Jenar tidak menekankan kepatuhan luar. Ia menekankan kesadaran batin, pengalaman personal, dan tanggung jawab langsung antara manusia dan Tuhannya. Ajaran semacam ini tidak membutuhkan negara. Masalahnya tidak berhenti pada perbedaan tafsir. Masalah dimulai ketika ajaran ini diberi label, menyimpang, berbahaya, tidak sejalan. Dalam sejumlah kisah Jawa, Ki Kebo Kenongo disebut sebagai murid sekaligus sahabat Syekh Siti Jenar. Kedekatan ini membuat Pengging ikut terseret. Tuduhan tidak selalu datang dengan bukti. Kadang ia datang dengan otoritas. Dan ketika otoritas sudah bicara, kebenaran tidak lagi berdiri sendiri. Dalam beberapa serat dan kisah tutur, Syekh Siti Jenar diceritakan diadili. Ajarannya dinyatakan sesat. Ia dihukum. Namun cara dan waktunya tidak pernah ditulis dengan terang. Karena yang penting bukan peristiwanya, tetapi hasilnya. Ketika seorang guru dinyatakan sesat, lingkarannya tidak mungkin aman. Murid, sahabat, dan pusat-pusat ajaran ikut berada dalam bayang-bayang. Dan Pengging adalah salah satu simpul itu. Dalam sejumlah kisah Jawa, Ki Kebo Kenongo tidak hanya disingkirkan. Ia dituduh membawa ajaran yang dianggap menyimpang karena kedekatannya dengan Syekh Siti Jenar. Setelah itu, tidak ada catatan rinci, tidak ada pembelaan, tidak ada klarifikasi. Yang ada hanyalah hilangnya peran. Sejarah tidak selalu menghapus dengan darah, kadang cukup dengan label. Ketika Pengging kehilangan pusatnya, tidak semua anak tanah itu ikut runtuh. Sebagian memilih bertahan, sebagian memilih pergi. Dan dari tanah yang sama, lahir seorang anak Pengging yang kelak berdiri di jantung kekuasaan. Namanya Joko Tingkir, dan kisahnya tidak bisa dibaca tanpa luka Pengging. Pengging tidak runtuh oleh satu pedang. Ia runtuh oleh satu keputusan, bahwa tidak semua cara beriman boleh hidup berdampingan. Setelah nama-nama itu disenyapkan, setelah lingkaran ajaran dipatahkan, Pengging tidak lagi berdiri sebagai pusat. Ia menyusut, ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Namun anehnya, justru dari tanah yang dianggap bermasalah itulah, lahir satu nama yang kelak menentukan arah Jawa. Seorang anak Pengging. Dibesarkan dalam luka yang tidak pernah ia pilih, mewarisi ayah yang dicap, tanah yang disingkirkan, dan sejarah yang tidak pernah diceritakan utuh. Demak mungkin merasa urusan Pengging telah selesai. Namun sejarah tidak pernah bekerja sesederhana itu. Karena yang ditekan tidak selalu mati. Kadang ia hanya berubah bentuk. Kadang ia berjalan menjauh untuk kembali dengan cara yang tidak disangka siapapun. Dan dari sanalah kisah ini belum berakhir. Jika Anda merasa kisah seperti ini penting untuk dibuka, silahkan tekan like agar lebih banyak yang mendengarnya. Bagikan video ini, karena sejarah yang disenyapkan hanya bisa hidup jika dibicarakan. Dan subscribe channel ini, karena pada video berikutnya, kita akan masuk ke kisah paling ironis dari semuanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.